Gereja Katolik di Indonesia telah memiliki 10 keuskupan agung dan 27 keuskupan sufragan. Nah, fakta berikut ini menunjukkan bahwa Gereja Katolik sudah lama di Indonesia dan cukup berkembang pesat di Indonesia. Tapi jangan lupa kalau agama Katolik itu dibawa oleh para penjajah ketika masa kolonialisme di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa Gereja Katolik merupakan gereja penjajah. Apakah Gereja Katolik merupakan gereja penjajah? Mari kita Simak Video Berikut ini. Sejarah Gereja Indonesia dimulai dari kehadiran Gereja Katolik di Kepulauan Indonesia Timur pada tahun 1500 sampai 1677. Kehadiran gereja ini terbatas hanya di sekitar Indonesia Timur, contohnya Ambon, Ternate, Tidore, Halmahera, Flores, Siau, dan beberapa tempat lainnya. Aktivitas gereja Katolik banyak dibatasi dan juga didukung dengan kebijaksanaan politis Portugal pada tahun 1580 dan Spanyol pada tahun 1663. Politik ekspansi Portugis mempunyai sejarah panjang dan biasanya berdasar atas dua alasan. Yang pertama, melepas diri dari dominasi Arab di bumi mereka sendiri. Yang kedua, memenuhi panggilan pimpinan gereja untuk mewartakan Injil. Oleh karena itu, bula-bula para paus dari abad ke-15 harus menjadi latar belakang politik ekspansi tersebut. Gereja dan cita-cita keagamaan memainkan peranan begitu penting dalam politik ekspansi, sehingga sama esensialnya mengatakan mengapa dan di bawah lingkungan macam apa para klerus hadir di sana. Pada tahun 1512, Sultan Ternate, Abu Leis, mengundang Portugis untuk mendarat di pulaunya. Portugis pun memenuhi undangan itu. Sebenarnya Portugis juga menerima undangan dari Sultan Tidore yang bermusuhan dengan Ternate. Keduanya mengharapkan untuk dapat meraup untung dari perdagangan dengan Portugal. Keduanya juga tahu bahwa perdagangan itu akan menempatkan mereka sebagai vasal Raja Portugal. Bahwa Portugis memilih untuk memenuhi undangan Sultan Ternate dan bukan Tidore. Alasannya murni ekonomi politik. Keputusan itu sekaligus memperlihatkan keterpihakan Portugis dan karenanya harus siap menghadapi ketidaksenangan Tidore. Sebagaimana di Malaka, juga di Ternate armada Portugis berada dalam suasana ketidakpastian. Baru pada tahun 1522, Portugal mendirikan benteng di Ternate. Agama Katolik masuk ke Maluku bersama dengan kedatangan orang-orang Portugis pada tahun 1522. Waktu itu agama Islam sudah dipeluk oleh para sultan. Oleh karena itu agama Katolik mendapat pemeluk dari mereka yang masih hidup dalam agama asli. Di Ambon misalnya, armada Portugis pernah diundang oleh pimpinan suku setempat untuk melindungi diri. Kekuatan mereka mengesankan para penduduk setempat. Ada yang mengingini kehadiran Portugis, ada yang menentangnya. Khususnya mereka yang sudah memeluk Islam menolak kehadiran mereka. Akibatnya, ada perbedaan sikap antara yang sudah Islam dan yang masih menganut agama asli. Portugis pun akhirnya memutuskan untuk mendirikan benteng di Ambon dan masuk pula lah agama Katolik di antara mereka. Siapa para misionaris yang mewartakan Injil kepada mereka tetap tidak jelas. Yang pasti bahwa di setiap benteng selalu tersedia seorang pastor atau vikarius untuk melayani kebutuhan orang-orang Portugis. Sebagaimana gambaran Franciscus Xaverius datang ke Indonesia pada tahun 1546 dengan memberikan gambaran mengenai pelayanan gereja Katolik di Maluku. Gereja Katolik di Ternate mau tidak mau harus diakui berkembang berkat adanya kerjasama dari Portugis dan Ternate. Gereja Katolik memiliki ketergantungan akan dukungan militer Portugis. Karena Ternate mengadakan perjanjian dengan Portugis, maka agama Katolik bisa tersebar dengan baik di Ternate. Akan tetapi, masa damai ini berakhir secara tragis
ketika Sultan Hairun dibunuh oleh Diego Lopes de Mesquita, kapten benteng Portugis di Ternate. Anaknya yang segera mengambil alih kepemimpinan Bahabullah bersumpah untuk membalas dendam kematian ayahnya. Ia segera menghimpun kekuatan di antara rakyat dan sekutu-sekutunya untuk mengusir Portugis dari Kepulauan Maluku. Akhir tahun 1575, tentara Bahabullah berhasil merebut benteng Ternate dan mengusir tentara Portugis dari sana. Bersamaan dengan diusirnya orang-orang Portugis dari Ternate, karya misi terpaksa ditutup pula. Di tengah kemelut itu, Sultan Tidore memanfaatkan peluang dengan menawarkan pulaunya sebagai benteng Portugis yang baru. Tahun 1578, Portugis mendirikan benteng di Tidore dan pusat karya misi juga pindah ke sana. 1605 para pedagang Belanda VOC merebut benteng Portugis di Tidore dan Ambon, tampaknya juga menandakan akhir sejarah misi Katolik. Hampir semua misionaris ditahan atau harus meninggalkan Maluku. Tahun 1606, armada Spanyol dari Manila berhasil menduduki Ternate. Hal ini menandakan penyebaran Kristiani kembali muncul lagi di Ternate. Walaupun karya misi di Ternate bisa dimulai kembali, Raja-Raja Tidore dan Ternate melarang segala bentuk kegiatan misi di tengah-tengah warganya. Apalagi para pedagang VOC semakin kuat menanamkan pengaruhnya di pulau-pulau sekitar dan mengancam para raja untuk memutuskan kerjasama dengan Spanyol. Kebijakan VOC untuk memblokade lalu lintas laut praktis berhasil mengisolir armada Spanyol dan tentu saja termasuk kegiatan misi Katolik. Pemerintah Spanyol merasa bahwa mempertahankan Ternate melalui soal prestise karena secara ekonomis dan militer mereka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Oleh karena itu, ketika benteng Manila yang jauh lebih penting mendapat ancaman dari armada Cina pada tahun 1662, Gubernur Manila Manrique de Lara memutuskan untuk menarik armadanya dari perairan Maluku. Pada tahun 1663, seluruh armada ditarik secara definitif dan hanya di Pulau Siau yang rajanya tahan berteguh pada iman Katolik dan tetap setia pada Spanyol, pemerintah Spanyol menyisakan beberapa orangnya. Di sanalah beberapa Jesuit mencoba untuk melakukan karya misinya. Tetapi kebijakan VOC tidak menginginkan segala bentuk kehadiran asing di perairan Maluku, betapapun kecil dan kurang berartinya, karena bertentangan dengan ambisinya untuk melakukan monopoli total. Pada tahun 1667, VOC menyerang dan menduduki Makassar yang dipandang sebagai pusat penyelundupan dan mengusir semua pedagang asing dari sana. Tahun 1677, VOC menyerang Siau, dan bagi misi Katolik dan Jesuit, jatuhnya kerajaan Siau ke tangan VOC sekaligus menandai akhir dari kegiatan dan kehadiran mereka di Maluku. Banyak yang mengira bahwa agama Katolik merupakan agama penjajah. Agama Katolik dianggap sebagai salah satu warisan penjajahan bangsa Barat terhadap Indonesia. Padahal, fakta sejarah justru menolak pemahaman seperti ini. Pada tahun 1602 sampai 1799, Gereja Katolik Indonesia justru berada di masa klandestin. Umat harus berdoa dan merayakan Ekaristi sembunyi-sembunyi. Masa klandestin ini terjadi akibat kedatangan VOC, kongsi dagang dari Belanda. Secara historis, VOC memang tidak dapat dikaitkan langsung dengan pemerintahan Belanda, karena VOC memang bukan milik pemerintah Belanda. VOC dan pemerintah Belanda bisa dikaitkan ketika VOC bangkrut dan seluruh asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Berkaitan dengan masa klandestin Gereja Katolik Indonesia pada tahun 1602 sampai 1799, VOC memiliki kebijakan ketat mengenai doa dan peribadatan orang-orang Katolik pada masa itu.
Kebijakan diskriminatif ini tercermin dalam Perjanjian Siau tahun 1677. Dalam Perjanjian Siau tahun 1677 artikel 4 dikatakan bahwa di Kerajaan Siau, raja dan para penguasa kerajaan berjanji untuk tidak mengizinkan adanya agama lain selain agama Kristen Reformasi seperti diajarkan di Gereja Belanda. Semua rosario, salib, patung, dan tanda-tanda berhala lain akan disingkirkan, dibuang atau dibakar. Sedangkan dalam artikel 5 dikatakan bahwa raja ataupun penguasa kerajaan Siau tidak akan memberi izin bahwa di Siau atau di tempat lain yang masih berada di wilayah kekuasaan VOC masuk Gereja Katolik Roma. Jika Gereja Katolik Roma masih masuk di wilayah mereka, mereka akan mengusir mereka pergi dan menolak izin tinggal. VOC memiliki tentara dan hak privilege dari Belanda, sehingga mereka bisa melancarkan kebijakan diskriminatif mereka terhadap Gereja Katolik Indonesia. Ini adalah fakta lain untuk menolak pandangan bahwa agama Katolik adalah agama penjajah. Agama Katolik bukan agama penjajah, karena pemerintah Belanda pada masa kolonial sangat membatasi gerakan dari Gereja Katolik Indonesia. Pasca Revolusi Prancis yakni 1789, semangat egalite atau kesederajatan menjadi booming di seluruh daratan Eropa. Pemerintah Belanda di Hindia Belanda juga menerapkan prinsip egalite melalui Gubernur Jenderal Danles. Kendati demikian, prinsip egalite tidak sepenuhnya dijunjung akibat sentimen pemerintah Hindia Belanda terhadap Gereja Indonesia. Gubernur Jenderal Danles mengharuskan surat izin kerja bagi para misionaris gereja yang disebut het radika. Tanpa surat itu, para misionaris harus rela dideportasi ke negeri Belanda. Selain itu, pemerintahan Gubernur Jenderal Danles juga berwenang untuk menempatkan, mengganti, dan mensuspensi tenaga gerejawi. Karena prinsip egalite tidak sepenuhnya diterapkan pemerintah Hindia Belanda terhadap Gereja Katolik Indonesia. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa agama Katolik bukan agama penjajah. Kehadiran Gereja Katolik awal-awal memang bisa disebut sebagai agama penjajah. Mengapa demikian? Karena agama Katolik didukung oleh militer penjajah. Dilihat dari sejarahnya cerita sebelumnya, bahwa dengan datangnya Portugis, maka agama Katolik bisa tersebar dengan baik. Namun penyebaran agama Katolik berhenti setelah VOC menguasai di Indonesia. Dengan adanya Perjanjian Siau, penyebaran agama Katolik terhenti sepenuhnya. Dengan demikian, agama Katolik di Indonesia tidak bisa dibilang bahwa agama penjajah, karena penjajah sendiri memberhentikan agama Katolik untuk menyebarkan Injilnya. Dengan demikian, ketika penjajahan Belanda, agama Katolik melakukan karya misinya sendiri dengan kebijakan sendiri. Contohnya, kebijakan ini sempat membuat agama Katolik dengan pemerintahan Belanda bertengkar dengan memunculkan Groves Affair. Pertengkaran ini diakhiri dengan perdamaian antara pemerintahan dengan agama Katolik, sehingga agama Katolik diberikan privilege untuk menyebarkan Injilnya. Namun perlu diingat juga bahwa gereja independen dalam mewartakan Injil tanpa bantuan dari negeri Belanda. Sekian dari video ini, semoga bisa memberikan gambaran bahwa agama Katolik di Indonesia memang awal-awal bisa disebut sebagai agama penjajah, namun diakhiri dengan gereja yang independen mewartakan tanpa bantuan dari negara penjajah. Terima kasih.